Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan makna dan juga memberikan semangat dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan sekali lagi apresiasi pada kegiatan hari ini yang sudah meningkatkan kesadaran seluruh insan PT PN Group tentang pentingnya implementasi manajemen risiko. Semoga webinar ini kita dapat manfaatkan dan dapat kita wujudkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan kita membangun budaya sadar risiko bukanlah semata-mata untuk keamanan tetapi untuk memastikan perusahaan kita dapat bersaing dan bertumbuh dengan baik untuk memberikan nilai tambah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. PGN atau Perusahaan Gas Negara atau sekarang lebih dikenal jadi Pertamina Gas Negara, itu sebetulnya adalah Pertamina kecil ya. Jadi kita punya di dalam industri migas, kita punya anak perusahaan dari upstream, midstream hingga downstream. PGN itu ada trilema energi domestik yang akan menjadi selalu masalah. Jadi kita itu ada tiga faktor utama, yaitu pasok, infrastruktur, dan market. Jadi ini akan selalu idealnya itu berbarengan. Tapi kan kita di dunia bisnis mana ada yang ideal. Jadi biasanya kita dapat pasokan dulu, menjadi terus infrastrukturnya, baru marketnya bertumbuh, baru itu jalan. Atau ada marketnya dulu, ada infrastrukturnya, menunggu pasokannya untuk datang. Nah ini yang kadang-kadang di APH itu pengennya sih semua back to back ya, dari pasok, infrastruktur sama market semuanya kontraknya back to back. Ini juga mirip sama tadi, ada risiko operasional terkait pasokan gas yang tidak mencukupi, juga terkait dengan integrity dan infrastruktur, terus juga kebijakan HGBT lagi. Dan yang ini risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan nih, seperti tadi saya juga di depan sudah singgung. Jadi perlunya kita bukan hanya pinter aja gitu, teman-teman kita di bidang hukum, tapi juga lihai dalam menaruh kata-kata di perjanjian sehingga dapat mengamankan kepentingan bisnis perusahaan kita. Nah, kalau ini adalah terkait dengan kita ada risiko fluktuasi kan, fluktuasi harga LNG. Jadi harga LNG itu dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang berfluktuasi, seperti misalnya selain berfluktuasi terkait dengan iklim summer sama winter, juga fluktuasi sekali dengan keadaan geopolitik dunia, seperti misalnya embargo Rusia saat ini, maupun perang Ukraina, perang Israel-Iran, harganya sangat berfluktuasi. Nah, untuk mengambil opportunity dari fluktuasi harga ini, kami mempunyai inisiatif bisnis, yaitu tangki. Tangki itu utamanya digunakan oleh pemasok LNG dari luar negeri untuk menyimpan pada saat summer dan pada saat harga rendah mereka beli dan mereka simpan di tangki ini, baru mereka akan jual pada saat winter, pada saat harga lagi naik-naiknya, karena kebutuhannya meningkat kan, terutama untuk pemanas pada saat winter. Nah, LNG ini baru dikirim ke customer pada saat ini. Nah, untuk disimpan sementara itu, kami membangun LNG terminal ini. Jadi
Jadi full tank pada saat summer, kemudian pada saat winter dikirimkan ke pelanggan yang mengalami 4 musim itu. Nah, jadi ini tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga karena kita tidak berjualan dengan customer, tapi kita hanya memberikan jasa penyimpanan saja. Jadi itu memitigasi kita menjadi yang middleman-nya. Terus kemudian gas coal menjadi SNG seperti yang saya jelaskan tadi itu karena penurunan gas supply di wilayah Sumatera. Akhirnya kita bekerja sama dengan PTBA supaya kalau nggak dapat dari yang ngebor di sumur, dan mungkin juga bagi KKKS atau investor asing untuk kurang menarik untuk mengebor di sumur, ya kita mengupayakan upaya lain, salah satunya juga PTBA untuk bisnis hilirisasi. Jadi karena terutama untuk yang batubara yang berkalori rendah. Kalau kalori tinggi kan rata-rata diekspor, apakah itu ke Tiongkok atau Cina atau kemana gitu keluar. Nah yang rendah itu kurang laku. Makanya kami tangkap opportunity itu untuk mengubah ini menjadi syngas untuk dimasukkan ke sistem kita untuk customer kita di Jawa Barat. Selain itu juga biometan ini adalah dari waste to energy. Salah satunya dari limbah kelapa sawit atau juga limbah tebu itu diolah, ada yang menjadi gas untuk masukkan juga ke sistem kita, sistem di pipa kita. Selanjutnya juga kita kirimkan gasnya itu untuk ke pelanggan kita di Jawa Barat. Sebetulnya yang kelapa sawit ini kalau nggak salah ada swasta yang sudah punya, bahkan sudah punya grid sendiri, grid sendiri untuk listrik. Saya lupa apa Sinarmas apa yang punya. Mereka untuk pekerjanya mereka punya grid sendiri dari limbah, mereka jadikan listrik untuk kebutuhan mereka sendiri, sehingga itu tidak perlu jual beli ke PLN. Karena kalau kita memproduksi listrik dan produksi listrik itu tersambung dengan jaringannya PLN atau gridnya PLN, itu kita kan harus ada skema jual beli dengan PLN supaya ketahanan kita terjaga, listrik kita terjaga. Nah kalau kita punya sendiri untuk kebutuhan sendiri, itu kita tidak perlu melakukan skema jual belinya dengan PLN. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.